Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Garuda Pancasila mempunyai perisai menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Kepala Garuda Pancasila menoleh lurus ke sebelah kanan atau dilihat dari sudut pandang Garuda Pancasila. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap merupakan satu kesatuan. Arti gambar pada lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo perhatikan gambar Garuda Pancasila berikut. Pada bulu sayap berjumlah 17 helai yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, pada bulu pada ujung ekor berjumlah 8 helai yang menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus atau bulan 8. Bulu pada leher ada 45 helai yang menggambarkan 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, bulu pada pangkal ekor ada 19 helai yang menggambarkan 2 angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, jumlah helai bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di rumah terdapat keberagaman, misalnya perbedaan kegemaran setiap anggota keluarga atau perbedaan pendapat. Meskipun berbeda-beda, tetapi keluarga tetap menjadi satu kesatuan. Makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila mempunyai perisai di dadanya. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Ayo perhatikan makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Perisai tersebut terdiri atas 5 ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila-sila pada Pancasila. Sila-sila tersebut terdiri dari sila pertama, kedua, ketiga,
keempat, dan kelima. Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di lintasan garis khatulistiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Lambang sila pertama Pancasila. Ayo perhatikan gambar di samping. Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang bersudut 5 terletak di tengah perisai. Makna dari sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, taat beribadah. Kita harus menjalankan perintah dan meninggalkan larangan agama yang kita anut. Kita laksanakan ibadah dengan teratur dan tepat waktu. Kita laksanakan juga tanpa harus diingatkan oleh orang tua. Berikutnya, berdoa sebelum dan sesudah makan. Kita sebaiknya berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa adalah wujud syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita juga berdoa agar makanan yang kita makan dapat bermanfaat. Menolong makhluk lain. Kita tolong makhluk lain di sekitar kita. Kita bisa menolong burung kecil yang jatuh dari sarang. Kita beri makan hewan yang kelaparan. Hal ini juga menunjukkan sikap mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Berikutnya, memanfaatkan ciptaan Tuhan untuk hal baik. Hewan dan tumbuhan diciptakan Tuhan untuk manusia. Karena itu, kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Misalnya pohon jati, kita manfaatkan sebagai perabot rumah. Pohon kelapa, kita manfaatkan untuk membuat sapu lidi, cangkang ketupat, dan lain-lain. Saat mengerjakan tugas kelompok, kita tetap harus melaksanakan ibadah. Kita bisa mengingatkan teman untuk beribadah sesuai waktunya. Kita juga harus mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Dengan demikian, kita sudah berperilaku sesuai sila pertama Pancasila. Lambang sila kedua Pancasila. Rantai merupakan lambang sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai terdiri atas mata rantai bulat yang berjumlah 9 dan mata rantai persegi yang berjumlah 8. Mata rantai bulat melambangkan perempuan. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki. Mata rantai bulat dan persegi saling berkait dan tidak terputus. Mata rantai tersebut sambung menyambung, melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Makna sila kedua Pancasila adalah setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, saling menghargai dan saling membantu
satu sama lain, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Lambang sila ketiga Pancasila. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari Sila Persatuan Indonesia adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan sikap toleran, saling menghormati, dan menghargai. Contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila antara lain membersihkan kelas dan lingkungan sekolah bersama-sama. Lambang sila keempat Pancasila. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat Pancasila yaitu penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Berikut beberapa contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penentuan jadwal piket. Yang kedua, pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, pemilihan umum atau pemilu. Yang keempat, melerai teman yang berkelahi. Lambang sila kelima, Pancasila. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tumbuhan padi dan kapas melambangkan makanan atau pangan dan pakaian atau sandang sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Makna dari sila kelima Pancasila adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya. Perbedaan tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia bersyukur atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kita juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut contoh perwujudan sikap dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku bangsa dan agama. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama. Manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Setiap pulau dihuni oleh beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya masing-masing, sehingga menciptakan keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia.
Keberagaman yang ada di Indonesia juga dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya dengan keberagaman. Menyikapi keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang ada di sekolah mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan keterampilan justru menjadikan kegiatan bertambah baik karena antar teman dapat saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman terdapat di lingkungan sekitar kita, di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat terdapat keberagaman. Negara Indonesia kaya akan keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk mewujudkan persatuan bangsa dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, nilai-nilai luhur seperti sikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah harus dilestarikan agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Di video ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, taat beribadah merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kedua, saling menghargai antar teman merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Ketiga, menciptakan kerukunan dalam keberagaman merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Berikut nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila, antara lain percaya kepada Tuhan, kebiasaan gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan saling menolong. Kita harus menjaga dan melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 ruang yang menggambarkan sila-sila pada Pancasila. Simbol sila pertama Pancasila adalah gambar bintang bersudut 5 yang terletak di tengah. Makna sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila pertama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
dengan taat melaksanakan ibadah. Sebagai pelajar, kita dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan kesadaran melaksanakan ibadah. Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Contoh yang pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri. Kedua, melaksanakan ibadah tepat waktu. 3. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Dan yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah terdapat keberagaman, misalnya budaya yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda, dan keterampilan yang berbeda. Keberagaman itu tidak menghalangi kita untuk berteman dengan semua teman kita di sekolah. Kita harus saling menghargai antar teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga saling menolong antar teman. Saling menghargai dan saling menolong antar teman merupakan wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita wajib menciptakan kerukunan. Rasa persaudaraan perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Apabila terdapat perbedaan, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Dengan demikian, kita pun dapat menerapkan rasa cinta tanah air dan bangsa, karena selalu menjaga persatuan di lingkungan kita. Menjaga persatuan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kerukunan dan keadilan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita harus ikut mewujudkan kerukunan dan persatuan antar teman. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Makna sila keempat Pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah secara bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan yang diambil dari musyawarah harus memberikan keadilan bagi kepentingan bersama. Keadilan dapat dicapai bila kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila kelima Pancasila.